Hai guys, ketemu lagi sama aku Yusri Adi Putra di YouTube channel iGadget. Nah, di video kali ini aku mau nge-review iPhone 12 Pro Max yang udah seminggu ini jadi daily driver aku. Jujur, kalau ngomongin desain dari iPhone 12 Pro Max ini, aku agak bingung gimana jelasinnya ya. Karena desain dari iPhone 12 Pro Max ini udah super premium. Desainnya kelihatan mewah dan juga elegan. Yang intinya sih desain dari iPhone 12 Pro Max ini udah bagus banget. Tapi yang namanya manusia pasti nggak bakal ada puasnya. Menurut aku untuk feel di tangan iPhone 12 Pro Max ini masih kurang nyaman dipakai dan dioperasikan menggunakan satu tangan. Karena untuk ukuran layarnya ini termasuk lebar dan juga bobotnya termasuk berat. Untuk materialnya iPhone 12 Pro Max ini menggunakan bahan stainless steel untuk frame samping dan juga backdoornya. Dengan berfinishing doff jadi nggak mudah buat ninggalin sidik jari. Tapi untuk frame sampingnya menggunakan finishing glossy, jadi mudah buat ninggalin sidik jari. Yang kesannya bikin iPhone 12 Pro Max ini mudah kelihatan kotor. Oh iya, iPhone 12 Pro Max ini dirilis pada bulan November tahun 2020. Yang artinya umur dari iPhone 12 Pro Max ini udah genap 1 tahun. Untuk harga barunya masih cukup tinggi, sekitar 20 jutaan untuk varian RAM 6/256GB. Lalu untuk harga secondnya gimana? Juga masih cukup tinggi di tahun 2021 ini, sekitar 16 jutaan untuk varian RAM 6/256GB. Enaknya punya layar lebar itu kalau misalnya kita suka nonton film ataupun main game. Tentunya layarnya ini bakal manjain mata kita. Tapi di sini ada hal yang bikin aku kurang nyaman dan sedikit mengganggu, yaitu ukuran dari desain poninya yang cukup lebar. Bukan tanpa alasan Apple buat desain poninya sedikit lebih lebar. Bukan hanya untuk meletakkan kamera selfie-nya aja, tapi juga difungsikan untuk fitur lainnya. Salah satunya untuk fitur Face ID-nya, dimana untuk membuka handphone ini kita disajikan dengan fitur Face ID, yang kecepatan dan akurasinya itu sangat baik sekali. Lalu untuk ukuran layarnya, iPhone 12 Pro Max ini merupakan iPhone yang paling besar dari seri iPhone 12 lainnya. Memiliki layar full screen Full HD Plus sebesar 6,7 inci dengan aspek rasio 19,5:9 dan resolusi 1284 pixel dikali 2778 pixel. Jadi menurut aku iPhone 12 Pro Max ini kurang cocok buat kalian yang tangannya mungil atau kecil. Dan untuk disimpan di dalam kantong celana pun ini agak kurang nyaman, serta memiliki teknologi panel Super Retina XDR display, yang intinya untuk kualitas layarnya iPhone 12 Pro Max masih salah satu yang terbaik yang pernah ada bahkan di tahun 2021 sekalipun. Layarnya punya detail yang sangat tajam dan warna yang akurat, serta kontras warna yang sangat luas. Namun sayangnya untuk refresh rate layarnya masih di 60Hz, di saat handphone lainnya banyak yang sudah 90 bahkan 120Hz. Lalu untuk perlindungannya, iPhone 12 Pro Max ini juga dilapisi dengan kaca Corning Gorilla Glass dan juga diproteksi dengan kaca ceramic seal yang buat layar handphone ini diklaim 4 kali lebih kuat dan tahan terhadap goresan. Tapi kaca tetaplah kaca, pasti bakal pecah juga kalau misalnya handphone ini nggak sengaja kebanting sama kita. Jadi aku saranin untuk layarnya bisa kalian kasih perlindungan lebih menggunakan kaca anti gores tambahan. Serta nggak ketinggalan, iPhone 12 Pro Max ini juga punya IP rating 68 yang bisa bertahan terhadap tekanan air dan debu pada kedalaman 6 meter dalam waktu 30 menit. Lalu untuk kebutuhan multimedia kita, iPhone 12 Pro Max ini punya dual stereo speaker yang kualitasnya itu udah cukup nyaring dan jelas. Nonton film dan juga main game akan terasa sangat nyaman. Tapi sayangnya iPhone 12 Pro Max ini tidak menyediakan lubang audio jack 3,5 mm, yang kebanyakan orang atau bahkan aku sendiri masih butuh lubang audio jack 3,5 mm ini. Dan untuk kualitas audionya, kalian bisa simak aja video berikut ini.
Lalu untuk performanya, iPhone 12 Pro Max ini menggunakan chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer yang diklaim lebih efisien dalam penggunaan dayanya. Dan juga chipset A14 Bionic merupakan chipset terbaik kedua Apple setelah A15 Bionic yang dipakai oleh seri iPhone 13. Jadi untuk main game dan edit foto maupun video akan sangat lancar tanpa ada kendala. Multitasking apalagi. Pokoknya kalau kalian pilih iPhone, apalagi yang versi Pro-nya, kalian pasti nggak bakal kecewa dengan performa yang dikasih. Ditambah lagi RAM-nya juga udah dinaikin jadi 6GB yang versi Pro-nya. Dimana untuk iPhone yang regular cuma dikasih RAM 4GB. Jadi jelas makin ringan kalau buat multitasking. Memori internalnya pun juga udah dijual mulai dari 128GB. Yang menurut aku itu bagus, soalnya kalau dijual mulai dari 64GB nggak pas untuk handphone yang menyandang kata Pro di dalamnya. Dan untuk unit yang kita review kali ini namanya Pacific Blue dengan varian RAM 6GB dan juga internal 256GB dan nggak bisa diperluas lagi menggunakan micro SD. Tapi menurut aku untuk kapasitas memorinya ini udah cukup besar, jadi nggak masalah buat aku pribadi. Lalu untuk jaringannya, iPhone 12 Pro Max ini hanya bisa menampung 1 nano SIM card aja. Selain itu, iPhone 12 Pro Max juga sudah support jaringan 5G, jaringan paling cepat untuk saat ini. Untuk di Indonesia, keberadaan 5G masih terbatas di beberapa wilayah tertentu aja. Tapi kalian tenang aja, sama kayak awal kemunculan 4G, akses jaringan yang baru akan segera meluas seiring berjalannya waktu. Lalu untuk softwarenya, iPhone 12 Pro Max ini berbasis iOS 14 yang masih bisa diupdate lagi ke iOS 15 dan tentu aja masih bakal dapat update lagi hingga 4-5 tahun mendatang, karena biasanya Apple ngasih update produknya itu 4-5 tahun bahkan 6 tahun dari awal perilisannya. Terus kalau dibawa main game, tentu aja handphone ini sangat bisa diandalkan sekali. Main game PUBG Mobile bisa dapat rata kanan smooth ekstrim, bahkan bisa di grafik Ultra HD. Pada gameplaynya di sini aku main di settingan grafik Ultra HD dengan frame rate ultra. Dan tentu aja iPhone 12 Pro Max ini bisa dengan sangat baik menjalankan game PUBG Mobile tanpa ada kendala apapun. Juga untuk kontrol gironya terasa responsif dan nggak delay. Ya intinya sih untuk game sekelas PUBG bisa berjalan dengan sangat lancar. Pengalaman aku main selama 15 menit aku nggak ngerasain lag atau penurunan performa apapun. Kecuali sedikit terasa hangat pada bagian belakang di samping kameranya. Selebihnya aku nggak ada komplain apapun untuk performa gamingnya. Lalu pada Genshin Impact bisa dapat settingan default high di 30 fps. Pada gameplaynya di sini aku main di settingan highest mentok rata kanan dengan 60 fps. Dan iPhone 12 Pro Max ini bisa dengan sangat baik menjalankan Genshin Impact tanpa ada kendala lag. Grafis yang ditampilkan juga sangat baik, jelas bisa manjain mata kita. Ditambah lagi layar handphone ini yang lebih lebar, jadi lebih puas untuk mainnya. Ya intinya sih iPhone 12 Pro Max ini bisa jalanin Genshin Impact dengan sangat lancar, bahkan dengan settingan rata kanan. Tapi untuk suhunya di sini yang perlu jadi catatan, di bawah main bentar aja sekitar 15 menit handphone ini udah mulai terasa panas. Karena material handphone ini terbuat dari stainless steel, jadi kalau dipakai lama buat main game, handphone ini bakalan cepat panas. Apalagi dengan settingan terbaiknya. Saran sih kalau kalian mau gunain handphone ini untuk keperluan gaming dan juga untuk durasi yang lama, kalian bisa pakai settingan di medium aja. Jadi suhunya itu pasti nggak bakal terlalu panas. Dan kalau misalnya masih panas juga, kalian bisa pakai casing aja untuk handphone ini, biar mengurangi suhu panas yang langsung kena tangan kita. Lalu untuk kapasitas baterainya, iPhone 12 Pro Max ini punya kapasitas baterai sebesar 3687 mAh. Terdengar kecil, memang, karena pesaingnya udah pakai baterai dengan kapasitas di atas 4000 mAh. Lalu bagaimana dengan kualitas baterainya? Meski kesehatan baterai handphone ini udah 86%, tapi kalau penggunaannya ringan seperti scrolling media sosial, sesekali jepret kamera, dan sedikit gaming ringan, iPhone 12 Pro Max bisa bertahan hingga 7-8 jam tanpa dicas. Kualitas baterai yang bagus ini dibantu dengan performa chipset A14 Bionic yang bisa menghemat pemakaian dayanya dan mampu memanage penggunaan aplikasi dengan sangat baik. Main Genshin Impact 30 menit dengan settingan tertinggi berkurang 15%. Main PUBG Mobile 30 menit berkurang 10%. Dan juga untuk pengisiannya ini menurut aku masuk kategori normal, dimana untuk ngecas dari 0 hingga 100% butuh waktu 1,5 jam.
yang tentunya udah support fast charging 22 watt, dan juga iPhone 12 Pro Max ini udah support wireless charging, sehingga kita bisa ngecas handphone ini menggunakan wireless atau tanpa kabel dengan daya 7,5 watt, dan juga 15 watt menggunakan MagSafe. Lalu untuk kameranya, iPhone 12 Pro Max ini punya setup 3 buah kamera di belakang dengan resolusi 12 megapiksel semua. Di sini ada kamera utamanya dengan sensor shift stabilization, dan juga ada kamera telefoto 2,5 optical zoom. Dan terakhir ada kamera ultrawide untuk ambil gambar dengan view yang lebih lebar. Kemudian untuk kamera depan, kamera selfie-nya punya resolusi 12 megapiksel juga. Untuk hasil fotonya, iPhone 12 Pro Max ini nggak usah diragukan lagi, karena kualitasnya udah menyamai dengan kamera profesional, dimana detail masih dapat dan warna cenderung natural. Dan emergency juga sangat luas, yang tentunya iPhone 12 Pro Max ini sangat baik untuk menunjang foto selfie kita. Lalu untuk foto malamnya, iPhone 12 Pro Max ini juga sudah memiliki fitur night mode. Untuk hasilnya juga sangat baik, khususnya di lokasi yang ada sedikit cahaya. Menurutku hal ini dikarenakan iPhone 12 Pro Max udah dilengkapi dengan sensor yang lebih besar dan fungsi stabilisasi yang lebih efektif dalam membantu menangkap cahaya. Tapi yang paling patut diapresiasikan dari iPhone 12 Pro Max ini adalah hasil jepretannya pas di kondisi yang kurang baik, seperti kondisi low light. Exposure-nya pas dan detailnya dapat. Bahkan tanpa night mode sekalipun, hasil fotonya juga udah bagus. Lalu untuk videografinya, iPhone 12 Pro Max ini bisa merekam hingga resolusi 4K di 60 fps untuk kamera depan dan kamera belakangnya. Juga iPhone 12 Pro Max ini punya stabilisasi yang bagus pada perekaman videonya. Dan untuk kualitas video dari iPhone 12 Pro Max ini, kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera belakang dari iPhone 12 Pro Max, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K di 60 fps. Untuk stabilisasinya juga cukup bagus. Terus dynamic range-nya juga sangat baik di sini. Terus dia juga bisa ngambil video itu langsung menggunakan kamera lensa ultrawide-nya. Terus juga bisa langsung disetting ke kamera wide atau juga ngezoom 2,5. Oh nggak bisa, 1,5 optical zoom aja. Langsung dirubah-rubah juga bisa tanpa harus matiin kameranya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ini untuk ultrawide nya, coba kita lihat view angle-nya kayak mana. Kurang lebih kayak gini untuk angle-nya, view-nya kalau pakai ultrawide. Nah, gimana nih kira-kira untuk audionya, terus juga untuk dynamic range-nya, kalian bisa nilai sendiri dan tulis di kolom komentar. Oke, lanjut kita ke kamera depannya ya. Oke, ini adalah kamera depan dari iPhone 12 Pro Max, dimana dia bisa ngerekam hingga resolusi 4K di 60 fps juga, sama kayak kamera belakangnya. Terus dynamic range-nya gimana? Cukup baik juga, cuman kalau untuk muka aku agak kelihatan sedikit kalau backlight dia agak menghitam muka aku ya. Terus kalau dibalikin lagi dia cukup bagus. Untuk stabilisasinya juga cukup baik di sini. Untuk kualitas 4K-nya nggak terlalu banyak goyang. Kalau dibawa lari pasti goyang. Yang jelas ini untuk video YouTube ataupun ngevlog ini udah bisa diandalkan sekali ya. Dan untuk audionya kira-kira gimana nih? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih. Dan kesimpulannya, menurut aku iPhone 12 Pro Max ini masih sangat worth it sekali untuk dipakai di tahun 2021 ini. Bahkan masih sangat worth it dipakai sampai 5 tahun mendatang. Alasannya iPhone 12 Pro Max ini punya banyak keunggulan, baik dari segi kamera maupun baterainya yang udah mampu bertahan seharian. Dan untuk performa gamingnya juga udah sangat baik, walaupun orientasi iPhone 12 Pro Max ini bukanlah handphone gaming. Lalu untuk kekurangannya juga nggak banyak. Yang perlu jadi catatan yaitu handphone ini kurang cocok buat kalian yang bertangan kecil, karena ukuran dari handphone ini lumayan cukup lebar, dan juga pengecasan fast charging handphone ini masih kalah cepat dibandingkan dengan handphone flagship lainnya. Padahal untuk kapasitas baterainya juga nggak terlalu besar. Selain itu harga second handphone ini masih cukup tinggi, jadi menurutku handphone ini lebih layak dipakai ketimbang dibeli. Karena dengan harga secondnya aja yang masih cukup tinggi, mendingan kalian beli handphone lain yang harganya lebih murah tapi tetap dengan spek yang setara. Atau kalau kalian punya dana lebih dan wajib pakai brand dari Apple,
aku saranin buat kalian untuk beli iPhone 13 Pro Max aja daripada beli iPhone 12 Pro Max ini. Karena untuk dari harganya aja ini 11-12 ya, nggak terlalu jauh untuk perbedaan harganya. Tapi ini balik lagi ke selera dan pendapat masing-masing, dan juga kondisi keuangan kalian. Karena pendapat setiap orang itu beda-beda. Oke, untuk sekarang videonya segini dulu. Aku Yusri Adiputra pamit, dan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang iPhone 12 Pro Max ini. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di next video.